Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa dari program studi hukum bisnis Universitas Negeri Makassar. Kami akan membahas apa sih itu common law system dan bagaimana cara penerapannya. Berikut video pembahasannya. Apa itu common law system? Sistem common law pada pokoknya dikembangkan dan mengarah menuju sistem yang bersifat adversarial. Sejarah sistem peradilan England yang didasarkan pada suatu putusan pengadilan dikembangkan dan didasarkan pada tradisi, custom, dan preseden. Bentuknya dikenal dengan nama casuistry, case-based reasoning. Dalam suatu bentuk reasoning, sistem common law dapat saja berbentuk hukum tertulis. Selain bentuknya yang tidak tertulis, tertuang dalam bentuk status maupun kades yang dalam penerapannya digunakan untuk permasalahan-permasalahan sipil. Penjelasan singkatnya, sistem hukum ini didasarkan pada penggunaan keputusan sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan yang dikenal dengan preseden. Apa itu preseden? Preseden adalah penggunaan keputusan-keputusan sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Ciri-ciri atau karakteristik common law system. Yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem preseden. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Ada dua alasan mengapa jurisprudensi dianut dalam sistem common law, yaitu A. Alasan psikologis. Alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenaran atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya, daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. B. Alasan praktis. Diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkret. Selain itu, menurut sistem common law, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula, dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi pengadilan. Dianutnya doktrin stare decisis atau preseden. Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Meskipun dalam sistem common law dikatakan berlaku doktrin stare decisis, akan tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan. Dengan melakukan distinguishing, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden. Adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem common law ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkara merupakan lawan antar satu dengan yang lainnya, yang dipimpin oleh pengacaranya masing-masing. Sejarah munculnya common law system. Inggris pada awalnya berlaku kebiasaan-kebiasaan lokal yang tidak tertulis. Setiap komunitas-komunitas masyarakat yang bersangkutan memiliki hukum-hukumnya masing-masing yang berbeda-beda satu sama lainnya. Penerapan hukum dari komunitas-komunitas masyarakat yang bersangkutan dijalankan secara sewenang-wenang. Kasus tertentu yang terjadi di masyarakat, misalnya, dilakukan dengan cara pembuktian yang tidak rasional dan berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi. Pembuktian bersalah atau tidak kepada tersangka atau tergugat dilakukan dengan cara membawa besi merah panas atau menangkap batu dari kaldron yang berisi air mendidih. Bersalah tidaknya tergugat atau tersangka dengan membawa besi merah panas atau dengan menangkap batu panas ditentukan berdasarkan sembuhnya luka-luka yang telah ditentukan dalam periode tertentu. Sebaliknya, luka-luka yang tidak kunjung sembuh dalam periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, maka tersangka atau tergugat dinyatakan bersalah untuk itu. Keadaan yang demikian ini mengalami perubahan setelah adanya institusional
yang diterapkan oleh William sang penakluk pada tahun 1066 di Inggris. Raja Henry II di tahun 1154 merupakan raja pertama yang berhasil melakukan pencapaian terhadap pelembagaan common law dari komunitas-komunitas masyarakat di Inggris. Cara yang dilakukan oleh Raja Henry dengan jalan menciptakan keseragaman sistem hukum, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, unified system of law common to the country. Kebiasaan-kebiasaan secara lokal digabungkan dan dielevasi menjadi nasional. Penggabungan ini pada akhirnya mengakhiri kontra lokal yang janggal dan aneh dari komunitas-komunitas lokal yang bersangkutan. Aturan yang sewenang-wenang dari komunitas-komunitas masyarakat lokal tereliminasi. Pengadilan dibentuk berdasarkan sistem juri yang para jurinya disumpah untuk menginvestigasi perkara sipil maupun kriminal. Apakah Indonesia menganut sistem hukum common law? Sepanjang penelusuran kami, Indonesia menganut sistem civil law. Saat menangani perkara, hakim akan mencari rujukan peraturan yang sesuai dan bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti, sehingga diperoleh gambaran lengkap dari perkara. Namun demikian, dalam praktik dan perkembangannya, peradilan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya menerapkan sistem civil law karena telah memiliki dan menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem common law. Common law system khususnya di Indonesia, kedudukannya dapat ditelusuri dalam sumber hukum di Indonesia, di antaranya jurisprudensi dan kebiasaan. Maksud dari jurisprudensi ini, suatu keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan kebiasaan merupakan kebiasaan-kebiasaan lokal yang selama ini diakui dan hidup di masyarakat. Dalam istilah common law disebut kaidah-kaidah lokal. Sementara itu, menurut Profesor Mahfud dalam sebuah kuliah umum mengatakan, negara Indonesia bukanlah sistem negara hukum common law Anglo-Saxon maupun civil law Eropa kontinental, tetapi negara hukum prismatik, di mana negara yang berlandaskan pada cita ide tentang hukum Indonesia. Maka keberadaan dua sistem ini adalah sebagai penyeimbang dan pengadopsiannya tidak bersifat mutlak, masih ada proses penyaringan atau filter di dalamnya. Jadi, jika ditanya Indonesia menganut sistem hukum yang mana, jawabannya adalah civil law. Namun dalam praktik dan perkembangannya, penerapan atau pengadopsiannya tidak bersifat mutlak. Apakah memungkinkan suatu negara menerapkan sistem hukum campuran antara common law dan civil law? Sebagai informasi, tidak ada larangan suatu negara untuk menggunakan dua sistem hukum sekaligus, sebab sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Negara-negara yang menganut common law system ada Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Myanmar, Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, Ghana, Uganda, Australia, Selandia Baru, Jamaika, Bahama, Trinidad dan Tobago, Israel, dan Sri Lanka. Itulah pembahasan teman-teman saya tentang common law system. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.